Terletak di Kabupaten Batang, Kecamatan Gringsing, Desa Sidorejo, Dukuh Bendosari, Balai Kambang adalah salah satu destinasi wisata yang belum lama ini menjadi perhatian masyarakat, terutama di Kabupaten Batang. Berbentuk layaknya petirtaan, Balai Kambang merupakan suatu mata air yang bersumber dari bawah pohon beringin dan berfungsi untuk mengairi sawah di sekitarnya. Terlepas dari fungsinya saat ini, ternyata Balai Kambang merupakan situs yang sudah ada sejak zaman dahulu. Guna mengetahui kebenaran tentang hal ini, kami mewawancarai beberapa masyarakat. Kira-kira sejauh mana pengetahuan mereka tentang Balai Kambang? Kalau saya sendiri sih baru dengar sekarang malah ini. Belum tahu mas. Boten mas. Saya nggak tahu. Balai Kambang nggak tahu. Balai Kambang itu bentuknya wisata mas. Wisata. Iya, wisata kolam, bentuknya kan kolam. Lah niku akeh ning kono yo ana wong dodolan akeh. Ning kono yo gawe adus, sempat gawe adus, barang iso. Balai Kambang niku nggih ngarang peninggalan sejarah, tapi iki nggih terkenal niku maksudnya kados napa? Kados pemandian, tiang mriki nggih sering dodolan mriku, do mandi teng mriku, tiang tepe-tepe kata sing mriki niku kan peninggalan sejarah, Mas. Tempatnya lokasinya di daerah Bendosari, Mas. Dan itu apa tempatnya? Tempat sejarah itu Mas dulunya. Lokasinya seperti kolam itu loh Mas. Seperti kolam. Nah, terus tempat pemandian juga itu dulunya. Nah, sekarang jadi tempat wisata. Tempat wisata. Iya. Itu tempatnya di sebelah hutan itu. Untuk awalnya itu sebelum masuk Balai Kambang kita harus melewati rel dulu mas. Baru nanti di tempatnya itu kayak apa ya, kayak kolam air gitu mas. Itu airnya sumbernya dari tok, kalau bahasa aslinya itu tok mas. Airnya jernih dan di situ ada pohon besar. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kami coba menggali lebih dalam tentang Balai Kambang dari perspektif pemerintah dan juga tokoh desa setempat. Dulu Balai Kambang itu tempat pemandian. Tempat pemandian para leluhur, para sesepuh ya, yang ada di desa Sidorejo, khususnya Dukuh Bendosari. Kemudian tempat itu menjadi sakral karena keturunan-keturunan dari desa, warga dari desa kami itu menganggap itu adalah tempat yang sangat dimuliakan. Pertama di bidang pertanian, ya, itu dapat membantu pengairan. Kalau menurut orang tua kami dulu, Balai Kambang itu adalah sebuah tempat pemandian ya, katakanlah sebuah sendang gitu. Terutamanya memang di situ awalnya untuk sebuah pengairan pertanian daerah sawah-sawah yang di desa kami di Sidorejo. Tapi tidak menyimpang atau luput dari fakta yang ada. Memang itu memang sejarah, ada peninggalan sejak zaman kerajaan ya. Kalau konon katanya itu peninggalan kerajaan Majapahit. Balai Kambang terletak di sebelah selatan Bendosari. Jalurnya melewati akses jalan utama Bendosari lurus ke barat. Nanti di situ ada warung ya, warung sebelum rel itu. Nanti kita belok ke kiri melewati rel. Di situ memang aksesnya agak susah mas menuju ke Balai Kambang tersebut. Setahu saya sebagai masyarakat Bendosari, Desa Sidorejo, dulu itu Balai Kambang sebagai tempat untuk ngangsu istilahnya ya, mengambil air karena airnya sangat jernih sekali, dibuat untuk minum sekaligus untuk pengairan sawah lingkungan Bendosari sebelah barat. Selain itu Balai Kambang
dulu-dulunya karena memang ada pohon beringin yang pertama itu besar, yang pohon beringin sekarang itu yang kedua. Mungkin tumbang yang pertama itu sebelum saya lahir atau saya masih kecil waktu itu. Untuk mengetahui sejauh mana mitos atau sejarah yang beredar, kami coba mengulik opini masyarakat sekitar mengenai hal tersebut. Mitosnya kalau yang mandi di sini kebanyakan itu ada yang minta sesuatu. Salah satunya minta kesembuhan, minta barokahnya. Yang ketiga kebanyakan bagian ada yang percaya minta nomor, ya ada yang minta apa itu seperti kelancaran rezeki, bagi yang bujang-bujang peran-peran bisa cepat dapat jodoh, mudah-mudahan biar tambah cantik dan ganteng-ganteng ya mandi di sini. Itu mitosnya. Konon katanya, konon ini sendang ini itu ada hubungannya dengan Pangeran Borekso, Adipati Kendal pertama. Konon. Jadi sini tuh disebut istilahnya sendang Balekambang karena kan tempat pertemuan balik dan tempat. Sedangkan kambang itu kan ngambang. Konon dari cerita orang-orang dulu. Sak ngertose kula niku seriyen mboten ditinggoni Mas. Tasik runggut, tasik enten lompong-lomponge. Niku tasik mrikune sebelah niku seriyen alit. Nggih, tasik alit. Premi-premi yang Balekambang ini sejak ini namanya Mbok Sriwan. Nggih. Orang betul semantan iki. Niku secara zaman riyen niku, zaman wali. Wali niku temelu percaya niku temelu kambang-kambang. Dicari balik kambang, balik. Yang balik ini kambang-kambang dicari kok balik kambang. Secara niku. Jadi wali temelu niku percaya balik ngoten. Lumah ora. Ya temu kowe diani kambang-kambang dicari tok balik kambang. Itu sejarah Mbah. Enggak tahu saya gimana. Setelah mengetahui mitos atau sejarah yang beredar di masyarakat, kami menggandeng pengamat sejarah guna memperjelas apa yang terjadi sebenarnya. Balekambang adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari sekian banyak situs peninggalan yang ada di Kabupaten Batang. Dan ini hitung-hitung juga merupakan peninggalan cukup tua. Artinya dilihat dari stratifikasi di dalam sejarah kepurbakalaan, Balekambang masih terkenal atau lekat dengan peninggalan Siwa Hindu. Ya. Apa yang bisa kita lihat dari pernyataan ini, pernyataan bahwa dia adalah situs dari Siwa, karena barang-barang yang ada di sana adalah barang-barang yang berkaitan dengan agama Hindu, baik arca maupun yang lain. Ada banyak Balekambang, ya, maksudnya banyak yang ditemukan, mulai dari orang mengenal Balekambang itu sendiri, kemudian orang mengenal arca Sri Vasudara, ya, kemudian mengenal lagi ada prasasti Bendosari, ya, dan terakhir masyarakat tahu karena Balekambang ini sudah berkali-kali sejak tahun 2012 diadakan penelitian secara intensif oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, ya, atau yang biasa disebut dengan Puslit
Arkenas. Nah, dari itu maka terkuak apa sih sebetulnya Balai Kambang dan apa kaitannya dengan perkembangan keperbakalaan atau perjalanan sejarah yang ada di Indonesia ini. Ibaratnya kalau kita sebut dengan perjalanan sejarah, mungkin Balai Kambang merupakan bagian kecil tapi sangat mempunyai arti penting. Biasanya disebut dengan istilah missing link. Satu rangkaian, satu mata rantai yang hilang itu bisa ditemukan di Balai Kambang. Ya. Bukti-bukti dengan adanya ditemukannya prasasti dan bukti ada peninggalan arca serta sisa-sisa yang ada di sana, sisa batu maksudnya, adalah Balai Kambang dipastikan waktu itu ada di sekitarnya ada pemukiman. Nah, pemukiman mereka yang memeluk agama Hindu kemudian diwujudkan dengan adanya candi. Ya. Abadnya kurang lebih abad 6 sampai 7. Ya. Nah, candi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan agama Hindu atau budaya Hindu, dan juga tidak bisa kita lepaskan dari ada di mana ada candi pasti dipastikan ada masyarakat di situ yang menempati. Nah, sehinggalah masyarakat ini berkonteks dengan alam sehingga sekarang kita bisa menikmati sisa yang ada. Istimewa yang ada satu keistimewaan yang agak beda dengan yang lain, bahwa di Balai Kambang ini di samping ada candi juga ada petirtaan. Nah, itu maka disebut dengan nama Balai Kambang. Ya. Balai Kambang itu kan balai ya, yang balai dan kambang ya, yang tempat balai itu tempat, kambang itu adalah sebuah kawasan yang ada berair. Nah, intinya ya, baik dikaitkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puslit Arkenas ya, maupun dengan keberadaan Balai Kambang sekarang, itu air yang ada di Balai Kambang itu bukan merupakan satu barang terpisah ya, tapi menyatu dengan cerita itu Balai Kambang. Air yang dari mata air petirtaan Balai Kambang itu mampu menghidupi petani di sekitar Bendosari dan yang lain. Dan air Balai Kambang juga bisa dilihat di dalam prasasti yang terdapat, prasasti yang ditulis waktu itu memuat perkataan adalah air yang jernih ya. Di situ ada pemujaan kepada air yang jernih dan seterusnya. Banyak para ahli ya yang sudah meneliti tentang Balai Kambang ini. Salah satunya yang akhir-akhir ini agak getol membaca prasasti Bendosari adalah seseorang dari Prancis yang bernama Arlo Griffiths ya. Dulunya dia adalah kepala FAO ya, lembaga yang mempelajari kebudayaan dari Kedutaan Besar Prancis, dan sekarang beliaunya sudah pindah ke Manila ya. Banyak para ahli yang sudah pernah datang ke sini, mulai dari orang Jerman, Jean Huysmans ya. Kemudian para ahli yang lain, ada orang Belanda yang namanya Profesor ya, J.G. de Caspary ya.
Gaspari. Kemudian juga yang terakhir, yang paling sangat cinta sekali kepada Balai Kambang dalam penelitiannya adalah Veronique de Groot. Inilah orang FVO yang generasi berikutnya yang menggantikan Arlo Griffith yang sekarang ini sangat cinta sekali dengan Balai Kambang. Nah, dari penelitian yang dihasilkan itu seperti tadi, karena sesungguhnya yang kita dapatkan di Balai Kambang, kita tidak bisa membuat satu perakiraan menentukan umur, tapi atas dasar perakiraan. Dilihat dari model struktur fondasi bangunan dan kemudian batu-batu yang tertinggal, serta tulisan-tulisan yang ada di prasasti ini, dikuatkan lagi dengan penelitian, hasil penelitian yang berupa kreweng ya, dan tembikar ya. Ini maka bisa menentukan angka waktu dalam perkiraan antara abad 6 sampai dengan abad 7 itu seperti itu. Ya. Karena kita tidak bisa mengatakan angka secara pasti karena tidak ada yang bisa mendukung seperti itu. Sehingga di dalam sisi penelitian kita akan selalu berbicara demikian. Nah, ini kok hubungannya sampai ke Borobudur? Nah, dilanjutkan dengan penelitian-penelitian berikutnya. Ya, karena ini merupakan satu objek yang menarik, maka tidak hanya satu orang yang tertarik pada ini, tapi banyak orang yang tertarik. Ya, kemudian ada penelitian juga dari Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Balai Arkeologi Yogyakarta. Kemudian mengadakan penelitian. Nah, dari hasil penelitian itu ditarik kepada keberadaan geografi yang semakin mau memicu untuk peneliti ini mengadakan penelitian secara detail, maka diperkirakan dari daerah sekitar Balai Kambang sampai dengan pantainya ini adalah tempat pintu masuknya peradaban Hindu ke Indonesia. Nah, ini tidak bisa berdiri sendiri dari Balai Kambang, maka kita tarik terus ke atas dari Balai Kambang, ya, naik ke atas sampai ke daerah Sejomerto. Di situ ada prasasti Sejomerto. Kemudian dari prasasti Sejomerto terus ke arah timur kita sampai ke daerah Liangan, Sukorejo. Ya, kita dari Sejomerto naik ke atas sampai Bawang. Kita di sana ketemu dengan peninggalan-peninggalan yang lain yang berkaitan dengan perkembangan agama Hindu. Juga nantinya digunakan oleh perjalanan perkembangan agama Buddha. Ya, meskipun yang lebih tua adalah Hindu, tapi peninggalan di daerah Bawang Selatan yang berbatasan dengan Wonosobo, ya, orang lebih mengenal dengan namanya Ondo Budo atau tangga perjalanan, ya, tangga perjalanan penyebaran agama Buddha. Muaranya sampai ke Borobudur. Kalau perjalanan Hindu, ya, perjalanan Hindu mulai dari Balai Kambang sampai ke Prasasti Sejomerto masih terkait dengan di dalam pembahasan sejarah dengan Mataram kuno, yaitu akan bermuara di
Candi Gedong Songo, ya, dan seterusnya dengan tahapan-tahapan seperti itu. Sehingga dengan apa namanya, lebih jelas lagi pada saat diketemukannya prasasti Jomerto. Para ahli pada waktu itu masih suka berpendapat, ya, bahwa Jawa Tengah itu terbelah menjadi dua, ya, utara dan selatan. Dikatakan utara itu adalah yang dikuasai oleh dinasti Sanjaya, Jawa Tengah bagian selatan dikuasai oleh dinasti Salindra. Namun kita tidak bisa memutus dengan pernyataan seperti ini dengan adanya penemuan-penemuan berikutnya tentang data-data arkeologi, maka ketemulah dengan prasasti Jomerto ini. Ya, di situ menyebutkan tentang adanya Dapunta Salindra. Jadi Salindra sendiri akhirnya juga bukan monopoli, ya, bukan monopoli dari kuasa agama Hindu saja, tapi sudah keturunannya paling bawah sudah ada antara Hindu dan Buddha saling mengenal nama-nama itu. Nah, kita kembali kepada Balai Kambang. Nah, mengapa sekarang orang menjadi tertarik Balai Kambang? Nah, seperti itu ada itu. Ada banyak asumsi yang diprediksi yang sekarang dimiliki atau diminati oleh para peneliti, ada bagaimana Balai Kambang itu memposisikan dirinya. Nah, bagaimana bisa disebut sebagai pintu, dimungkinkan sebagai pintu peradaban masuknya kebudayaan, baik Hindu maupun Buddha ke Indonesia maupun ke Jawa Tengah pada khususnya. Berdasarkan penuturan para ahli mengenai sejarah Balai Kambang, kami menanyakan sejauh mana pemerintah mengelola Balai Kambang. Nah, terkait dengan Balai Kambang, sebenarnya di tahun 2020 itu kami akan mengerjakan sesuatu yang merupakan lanjutan dari tahun 2019. Nah, 2019 itu yang baru kami lakukan adalah berusaha untuk mengamankan situs. Nah, wujudnya apa? Wujudnya kami memasang papan pemberitahuan, pengumuman kepada masyarakat bahwa di situ itu adalah situs kebudayaan yang kita sebut situs Balai Kambang, di mana di sana seperti yang sudah disampaikan Pak Mul juga ada benda-benda bersejarah ya. Nah, yang ada di sana itu kami punya kewajiban untuk merawat. Nah, caranya sementara ini kami pasang pengumuman, nah, kemudian kami koordinasi dengan kepala desa dan camat. Ya, sudah kami sampaikan kepada Pak Lurah waktu itu, Pak Kepala Desa, tolong karena kami secara fisik berada di ibu kota kabupaten, artinya saya dan kawan-kawan ada di Batang, sementara Balai Kambang itu ada di Dukuh Bendosari, Desa Sidorejo, Kecamatan Gringsing, di mana dari ibu kota Kecamatan Gringsing ke lokasi itu kan jauh gitu kan, hampir sampai pantai kan gitu ya, hampir sampai pantai, hanya kurang lebih 1 kilometer lagi kan sampai bibir pantai gitu kan. Nah, sehingga kami tidak mungkin bisa setiap hari merawat. Nah, orang yang terdekat atau lembaga atau dalam hal ini government yang terdekat itu kan desa. Makanya kami titip kepada Pak Kepala Desa agar lokasi ini diamankan. Lokasi ini diamankan. Nah, ini kan yang sudah kami lakukan. Nah, yang akan kami lakukan,
insya Allah nanti kami akan intens berkoordinasi dengan BPJP ya. Apa yang sekiranya bisa mereka lakukan dari BPJP itu dan apa yang menjadi tugas kami dari daerah yang harus kami lakukan agar pemetaannya ini jelas, agar pemetaan tugasnya ini jelas. Mereka bertugas apa, kami bertugas apa. Yang pasti komitmen kami ya sebagai instansi yang memang harus merawat benda bersejarah itu, komitmen kami adalah ini harus kita amankan, ini harus kita lestarikan seperti itu. Terkait dengan situs budaya Balai Kambang, perlu kami sampaikan bahwa memang situs Balai Kambang menjadi salah satu daya tarik wisata budaya. Terkait dengan daya tarik tersebut, perlu kami jelaskan bahwa pemerintah daerah, sikap pemerintah daerah terhadap situs Balai Kambang sampai saat ini, Balai Kambang masih dijadikan objek penelitian oleh baik itu Arkeologi Nasional bekerjasama dengan beberapa arkeolog dunia maupun dari Balai Arkeologi Jogja atau Balar maupun dari Balai Arkeologi Jawa Tengah. Nah, di sana baru-baru ini ditemukan juga sebuah candi dari batu bata, seluas kurang lebih 9x9. Nah, Balai Kambang itu adalah situs budaya pertirtaan di mana pada abad ke-67 dijadikan dibangun oleh masyarakat yang berdiam pada saat itu untuk kebutuhan air, pertirtaan kebutuhan air, kemudian untuk bercocok tanam dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu memang sekarang ini belum kita jadikan objek wisata karena masih dalam rangka penelitian. Harapan kami nanti setelah penelitian itu selesai, kemudian dikelola dengan baik, kemudian juga untuk menjadikan objek wisata harus kita perhatikan beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek mungkin aksesibilitas. Di sana kalau saat ini masih belum, secara aksesibilitas belum memenuhi syarat karena faktor keamanan, pelintasan kereta api dan sebagainya masih belum aman. Harapan kami nanti ada pemikiran-pemikiran untuk aksesibilitas ini diatur sedemikian rupa oleh masyarakat maupun pengelola sehingga pada saat itu menjadi objek wisata itu sudah siap dengan segala aksesibilitasnya, juga amenitasnya, artinya dalam rangka pelayanan untuk objek wisata harus memenuhi unsur-unsur sabta pesona dari sisi keamanan, dari sisi keindahan, dari sisi keramah tamahan dan sebagainya, sehingga objek wisata di sana itu akan sudah terkelola dengan baik dan siap aman untuk para pengunjung. Nah, jadi kesimpulannya adalah saat ini pemerintah daerah menganggap situs budaya Balai Kambang masih menjadi objek penelitian dari Arkeologi Nasional. Baru-baru ini juga bulan Januari 2020 kemarin juga masih diteliti oleh Balai Arkeologi Nasional bekerjasama dengan salah satu arkeolog dunia yaitu Veronica de Brood yang menemukan situs budaya candi. Mungkin itu yang perlu kami jelaskan, sehingga harapan kami
pada masyarakat sekitarnya yang juga mencintai Balikambang agar merawat bareng-bareng melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Batang. Harapan saya itu mudah-mudahan Balikambang satu biar tambah terkenal, yang kedua biar bisa tambah maju, banyak pengunjungnya. Terus kalau bisa jalan asiknya dari pemerintah itu masuknya ke sini jalannya kalau bisa dibenerin biar bagus, biar masuknya ke sini asiknya biar apa itu mudah, ya gitu. Apa akses jalan ya tolong diperbaiki biar bagus, pengunjung biar ramai. Harapan kami terutama para pedagang di sini ya khususnya untuk tempat ini itu ya ada pihak-pihak terkait, entah itu dari pemerintah, entah itu dari perorangan, itu ya akses jalannya yang harus istilahnya dipikirkan, karena bagaimana juga kondisi kayak macam di sini kalau musim hujan memang susahnya minta ampun akses masuk ke sini. Jadi harapannya ya ada pihak-pihak terkait terutama dari Pemda, entah dari mana saja, entah dari dinas mana saja, memikirkan jalan, akses jalan yang ke sini itu. Kedepannya ya artinya ada istilahnya ya ikut istilahnya inilah nunut lah ya, dipikirkan istilahnya. Harapan kami sebagai warga masyarakat yang berketepatan dekat dengan Sendang Balikambang atau cagar budaya, karena ini dinilai penting. Harapannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga ada greget untuk apa ngurusi lah seperti itu, karena memang melihat akses jalan menuju situs Balikambang juga melewati double track rel ganda, butuh hati-hati juga. Kalau musim hujan juga menuju ke sana jalannya licin dan berbahaya juga untuk keselamatan. Terus manfaatnya Balikambang juga sangat banyak, besar untuk pertanian karena juga untuk pengairan pertanian irigasi masyarakat di Bendosari khususnya yang punya sawah di wilayah dekat-dekat Balikambang. Kalau cuma digali, ditata-tata tapi nanti nggak pasti, ini nantinya kan juga sayang, morak-marik kok cagar budaya itu, morak-marik tidak jelas. Ya harapnya ya marilah bersama-sama instansi terkait, pemerintah desa mungkin membuat perdes aturan bagaimana baiknya nanti Balikambang pengelolaannya, struktural organisasi yang mungkin kok darwisnya, karena di Sidoarjo itu ada kelompok sadar wisata yang saat ini juga mengelola Pantai Jodoh, mungkin bisa nanti sekaligus mengelola Balikambang agar menjadi destinasi wisata cagar budaya yang bagus juga. Tentunya bisa mendatangkan income untuk kemajuan perekonomian, punya nilai ekonomi, perekonomian desa seperti itu. Selain untuk pendidikan, sejarah, generasi-generasi penerus kita, di situ juga banyak manfaat mungkin dari nilai spiritual orang-orang yang tahu tentang hal-hal spiritual, karena di situ juga termasuk Sendang Kanoman. Ya perlu digali lebih banyak, duduk bersama, saingnya bagaimana untuk kemajuan bersama seperti itu. Karena ini juga wilayah Batang, saya berharap Batang semakin kesini semakin baik. Amin. Wisatanya maju. Amin. Dari segala aspek wisata, baik wisata alam ataupun desa wisata yang ada.
Seperti itu. Oke.